apa yang kau sembah selain Allah hanyalah itu sebuah nama yang nama kau buat-buat. Apa yang kau sembah selain dia itu disebut dia itu Tuhan, hanyalah nama-nama yang kamu buat-buat, yang nama itu kamu sendiri maupun oleh nenek moyangmu. Bapak Ibu, aku takok, sapa sing jenengno Allah? Sing jenengno Allah iku sapa? Atau Tuhan-Tuhan yang lain? Sudah, sekarang sifatnya baginda Nabi Allah. Beliau tidak diperintahkan Allah ke dunia ini illa rahmatan, kecuali membawa rahmat, pertolongan, membawa lo ya, lil alamin, terhadap seluruh makhluk. Alamin ini jangan dianggap makhluk tok, Pak, yang berupa manusia, termasuk jin, iblis yo makhluk, malaikat yo makhluk, hewan yo makhluk, tumbuh-tumbuhan yo makhluk. Mohon maaf, beliau itu kalau disakiti gak balik menyakiti. Ini sifat daripada beliau. Beliau ketika saat setiap kali mau sholat subuh tetangganya ngidoni, Pak, meludahi dengan ludah, habis tidur baunya kasturi. Beliau sampai suatu saat tertinggal sholatnya gara-gara menunggu idonane tetangga, tapi gak ujung-ujung datang karena tetangga sakit, sampai tertinggal sholatnya. Itu dalam hadis, bisa dibuka. Bukan api disulut api, bukan. Lihat sejarah di kaum Taif, beliau dihina, dicaci, bahkan dihantam kotoran onta, sampai malaikat Jibril sebagai istilah dari sekarang itu ajudan ya, ajudan, gak mentalawak, gak tega melihat Rasul itu didolimi oleh orang-orang kaum Taif. Beliau sampai mengatakan, ya Muhammad, gunung Uhud ini tak ambil, tak blek nih kaum Taif. Bagaimana Rasulullah? Lah, jangan ya Jibril, mereka menolak, mereka mencaci aku, sebab ajaran apa yang ku sampaikan itu nggak paham, belum paham. Jangan. Ini ciri Rasulullah. Bahkan ngetokno fatwa haram tes DNA. Dilihat dari sisi keilmuan, iku oleh wong NU berbicarakan gara-gara selama ini ngaku-ngaku duriyae Rasul. Terus diingatkan, hei dulurku, salah awakmu iku. Tapi ada hujah mengatakan salah, ada bukti sing otentik. Jadi kudu matur suwun. Sekarang gak usah jauh-jauh ke arah situ, wis bali ambek wong Jawa ngono ae lho. Dimanapun, kalau pohonnya ini pohon pelem jarot, woe mesti jarot. Gak iso gadung, Pak, nggak bisa. Sekarang dibantah, jarot tak setik, sumber teko wit gadung. Nah ada kan ngoten? Iku bantahan. Mas yo ngono tetep rasa jarot iku sik muncul. Wis paham mah? Sifat karakter. Wis intine gur gini Kanjeng Rasul itu. Lewat ayat huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq, aidinu tauhid. Pertama kali di dalam sejarah umat manusia yang terakhir yang dipimpin oleh Muhammad ibnu Abdillah, ikut dinul haq, dinu tauhid. Berarti beliau bertauhid. Ciri kalau hati jiwanya bertauhid, Allah katakan, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim
walahum yahzanun. Betul, rahmatan lil alamin. Saya tidak bermaksud ikut campur urusan itu, ndak. Saya cuma mengklirkan sing tukaran iku cek leren. Kasihan umat iki lho, Pak. Ditabrak no ngalor, tabrak no ngidul, ya. Ditarik ke kubu kiri, ditarik ke kubu kanan. Ditenono. Kemarin saya sudah mengatakan kalau ini tidak berhenti mesti perang Palegrek. Pernah toh Indonesia perang Palegrek? Pernah. Ada orang ketiga yang menghasut itu. Yang korban siapa? Umat. Koyoke pemimpin ini ngarep nggo pedang taek nek perang. Singitan. Sing didukno, sing ditabrakno di garis pertama itu umat. Umat. Gak usah lah cak, ngono iku wis gak jamane. Iki lho waktune wis sedikit. Kuwi arep digulung Gusti Allah. Apa alasannya Allah menggulung seluruh umat para rasul? Hanya satu. Dolimi dirinya sendiri dengan bentuk berbuat melampaui batas. Apa yang dimaksud perbuatan melampaui batas? Menyembah nama, menyembah sifat, mujo-mujo nama, mujo-mujo sifat, mujo-mujo dat rohaniahnya itu. Ini persoalannya. Tapi memang sudah menjadi rumus siapapun kita, dari unsur manapun kita, tatkala rohaniah masih menyembah nama, sifat, dat, aku yakin kita akan ngepunten ingkang kathah. Kita akan mengatakan benderaku sing bener, bendera orang lain iku salah. Sekarang kalau jenengan iki goleki nasab berapa abad, lah kesulitan toh. Paling tidak jarine. Oh kitab iki ya jarine toh, jarine. Udah nggak usah jauh-jauh sampai di situ, Pak. Cukup Anda melihat sifat karakter. Mohon maaf, yang ngaku-ngaku duriah itu sama nggak dengan Rasulullah? Kalau enggak, mohon maaf, batal pengakuannya, batal. Walaupun iya benar, nggak boleh jenengan iki kali kula puja-pujinya pada manusia. Wong Rasulullah melarang kok terhadap kita untuk memuja-memuji. Kan sudah sering saya katakan, beliau baginda Rasul disuruh Allah untuk mengatakan, satu, tentang syafaat bukan milik Muhammad. Dua, tentang petunjuk datangnya bukan dari Muhammad. Tiga, beliau disuruh oleh Allah untuk mengatakan, aku ini sama dengan kaum manusia. Jangan rohaniahmu itu memuja-memuji padaku, tapi puja-pujilah siapa yang kupuja dan siapa yang kusembah. Itu Rasulullah. Kok malah hormat tenono duriyai Rasul nek gak kualat. Rini tak julek motomu. Surat Al-Maidah Allah katakan, malakum dzarrawala naf'an. Selain Allah nggak bisa manfaati atau memberikan mudarat, ora iso miturut kacamata tauhid. Oke, nek kok bantah dengan akalmu, ono patesi. Contoh, depan saya ada air, itu makhluk, saya ngelak, kalau saya minum pasti hilanglah rasa logika toh. Tapi Anda nggak menyadari siapa yang sebenarnya bisa menghilangkan rasa ngelak itu, yang disebut syafaat, pertolongan. Dari mana datangnya pertolongan syafaat itu? Masa dari makhluk, dari air? Nggak bisa. Kita nggak sadar kalau di situ ada syafaat yang milik Allah, yang Allah ngijini terhadap air untuk bisa menghilangkan rasa dahaga. Itu yang kita tidak tahu. Mengapa kita tidak tahu? Tidak mengenal tauhid ajaran Rasulullah.
Berarti Anda yang menolak tauhid berarti bukan dzurriyyah Kanjeng. Wis titik. Udahlah Pak, gak usah kaken gegeran. Sekarang antara pelem Jarot dengan pelem Gadung ngoten mawon. Sifatnya Rasulullah rahmatan lil alamin, dimanapun dia bertempat akan menghidangkan syafaat dari Allah terhadapnya. Itu jadi rahmat namanya. Yes, kita lihat isi dakwah materi ini apa. Wah, mau mencak-mencak, saya ini darah mengalir, darah kiri. Darah kiri. Gak usahlah Dek, seperti itu sih. Kita semuanya lo bakal game over gitu. Apa manfaatnya? Kita tukaran, kita adu argumentasi, kita adu hujah, kita adu dalil. Apa manfaatnya takoni? Jadi ini apa? Ning ati loro, hasut. Udahlah, semua apa yang kita lakukan di dunia ini, mohon maaf, akhirnya nggak ada guna dan manfaatnya. Kita cuman badi loro ning ati. Sampai ada yang berani mengatakan mulai sekarang kita subtropi tegangan tinggi. Bayuh, kok aku presiden nih Pak, langsung tak sikat. Ya ini tidak meredakan suasana, malah menyulut suasana. Gak usah Dek, tak celuk Dek, merekamu nom ilmumu, maksudmu tuwek no si ilmumu seperti ilmu Kanjeng Nabi. Tuwek no si cek legi rasane. Nek sik nom langsung kok dol, masih kok karbit rupane abang kuning tetap ket. Jenengan sik gak paham ae. Mula nek menuai buah opo wae apa saja tunggu sampai tua. Apalagi jenengan dapat turane codot le, apa enak? Wis mesti codot itu memakan yang sudah tua. Buyuh babi nguyuh, ya toh, mesti legi ya men. Artinya Rasulullah itu menjadi umat hadine adem iku sebab dikasih pengajaran dinut tauhid. Jelas nggak khilaf Pak, kalau sudah masuk ke ranah dinut tauhid tidak ada khilaf, nggak ada khilaf. Kalau yang kita sampaikan sebatas di jalur mohon maaf di luar dinut tauhid, khilaf. Miturut madhab ini, kitab ini, hujai iki, sohifah nomor gini, bla 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 bla. Bapak Ibu, iku proses nggih monggo. Tapi ingat, umur kita tinggal sedikit. Jangan Anda mentang-mentang masih umur 30-40 matei sik suwe. Ya kalau kau tahu matekmu kapan. Loh, semua kematian itu dirahasiakan oleh Allah. Hanya Allah yang tahu. Siapa? Yo hati Anda yang sudah kefanaan agune makhluk. Makanya maksud illallah al muradu bihi illallah wa qala aidan inni a'lamu ma la ta'lamun. Hanya Allah yang tahu maksudnya. Siapapun panjenengan kalau sudah kefanaan agune makhluk, muncul agune Allah, itu loh maksudnya. Wong durung kenal nafsune wis wani-wani dodolan pelem enom. Jelas di Pak itu sampai yang beli sampean. Pak niki legi, oh legi dalu. Mengke dalu legi. Dalu, tahu dalu nggih? Bukan medali alu loh ya. Dalu itu
sudah matang. Ciri nih kalau matang sudah kuning, merah. Ketika sampean bawa pulang dimakan di rumah kadut, apa yang terjadi hatimu? Mbok nian, mesti gitu. Dodolan gak tayo. Tapi nggak mungkin jenengan sebagai pedagang, Pak, pelem kecut, pelem kecut, pelem kecut. Ada nggak gitu? Nggak ada. Wis gak bisa dibantah, Pak. Jenengan gak isok bantah. Kalau mangga itu kita ambil dari pohonnya masih muda, masih kok poles modelnya apa, pada akhirnya hasilnya asam. Udahlah, gak usah kakek dalil sampai niki. Gak usah kakek dalil. Sifat Allah, sifat Rasulullah bagaimana? Sidik fatonah, tablek amanah. Dan keempat inilah yang dimaksud Allah rahmatan lil alamin. Sekarang yang ngaku-ngaku duriyah masuk dalam kapasitas itu enggak? Gitu aja. Jadi kurban biar tidak terlalu banyak, Pak. Kedua, biar iki selesai. Ikan lagi viral toh, Pak. Sudah mungsuhan. Yang blok kiri ngejak perang pisan. Blok kanan sondok sabar. Tak ilingno gak kena ya wis. Untung Pak kita itu dikritik atau diilingno itu berarti bentuk kasih sayang. Coba kalau kita nggak kasih sayang, nggak usah diingatkan, dimbarnoi, dibiarkan. Ketika kita punya anak kecil, Pak, dolanan lilin disulut api, bahaya toh? Bentuk kasih sayang kita kaplok, kita matikan yang namanya api. Tapi berhubung anak kita kecil, berhubung suka mainan api, nggak paham kalau itu bahaya, apa yang terjadi? Ngamuk-ngamuk, Pak. Ngamuk-ngamuk, nangis minimal. Ya wis, Kang, ya wis jarno ben po. Tapi kurbani umat cukup sampeyan berfatwa, ya sudah. Kalau masih percaya silahkan, kalau nggak percaya ya silahkan. Gitu aja. Saya cuma mengingatkan saja. Dah, kembali kok belakrak tutup kuning bang ya karena isim mang open. Apa yang kau sembah selain Allah hanyalah itu sebuah nama yang nama kau buat-buat. Apa yang kau sembah selain dia itu disebut dia itu Tuhan, hanyalah nama-nama yang kamu buat-buat. Yang nama itu kamu sendiri maupun oleh nenek moyangmu. Bapak Ibu, aku takok, sapa sing jenengno Allah? Sing jenengno Allah iku sapa? Atau Tuhan-Tuhan yang lain sapa? He wong sak donya jawaben pitakonku iki. Kok gegeran karena nama beda, akhirnya gebuk-gebukan. Kita itu korban dari mereka yang mengambil satu kepentingan di situ. Sadarlah, kita sebagai umat itu korban atas kepentingan orang-orang yang tertentu, sehingga berani menyelewengkan sejarah yang sebenarnya. Dengan jalan apapun akan mereka lakukan. Tidak bisa mempengaruhi hatimu tentang masalah kesenangan dunia. Wa yastahibbunal hayata dunya, mereka akan wa yasudduna an sabilillah, akan menghalangimu dari jalan menuju pada Tuhan. Jikalau masih tetap nggak bisa menghalangimu, wa yabghunaha iwaja, akan memaksa perjalananmu itu dicegat, dialihkan, dibengkokkan ke arah yang lain. Ini Pak, arah yang lain yang mana? Ya termasuk nama, sifat, itu paling mentok nang nama mbak sifat. Nyembah kita itu di situ, dialihkan di situ. Padahal ma anzalallahu biha min sultan, ma anzala ora pernah nurunake sapa Allahu Tuhan biha kelawan asma piro-piro jeneng min sultan, dari sesuatu yang ditetapkan Allah, ditetapkan Tuhan itu. Artinya
Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun tentang masalah hal nama-nama itu. Berarti saya mengatakan Allah itu bukan nama loh Pak. Tuhan itu tidak pernah menurunkan satu keterangan, satupun keterangan tentang masalah nama-nama itu. Artinya apa Pak? Anda akan hilang nama, hilang sifat, hilang zat manakala kau sudah sampai pada puncak makrifat. Makanya dalam salah satu hadits qudsi Allah bersabda, janganlah kau sembah nama sifat zatku, tapi sembahlah aku. Makanya ini dijadikan Allah sebagai wahyu yang terakhir yang harus dibawa, diemban oleh Kanjeng Nabi Muhammad tentang la ilaha illa ana. Ini Pak, subhanallah, ngeri Pak. Kalau sudah sampai di situ ternyata selama ini kita dolim pada Allah. Selama ini kita dolim pada aku tadi loh. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Inil hukmu illa lillah. Angin pasti di hukum kuwi illa lillah, kecuali kepunyaan Allah, kepunyaan Tuhan. Berarti sing jenengno Tuhan di mata umat Islam namanya Allah, itu Allah sendiri, bukan manusia. Bukan manusia. Dengan bentuk apa? Biar saya dikenal datku, maka saya wujudkan secara dohir wujudku itu yang berupa nurullah. Yang nurullah itu wujudnya alam dunya saisine. Ayat ini dalam surat Yusuf ini Pak, kalau diartikan secara muhakamah syariat, tujuannya siapa? Yang membuat nama-nama selain Allah itu, yang dikhitopi itu. Akhirnya berani mengatakan kalau tidak Tuhanmu namanya Allah, salah. Ini secara muhakamah. Lah mana bentuknya Kanjeng Nabi rahmatan lil alamin? Mana? Kalau maksudnya di situ nggak akan ketemu Pak, nggak akan ketemu. Bisanya ketemu kalau sudah ranah masuk di jalur tatanan hakikat makrifat menuju aku, baru ketemu wis. Kalau sudah sampai pada aku, maka sudah nggak fanatik dengan nama yang berbeda itu. Akhirnya inilah yang dimaksud dalam satu ayat, ummatan wahidah, umat yang tunggal. Akan gak fanatik kita nantinya. Biarpun mereka yang menyebut Tuhan disebut Allah, disebut Allah, disebut Sang Yang Widi, Sang Dumadi, Sang Yang Sekerta, no problem. Bagi mereka yang hatinya sudah sampai ke aku, sudah la ilaha illa ana, no problem. Sebab Allah dawuh iku ngene Pak, ayo diresapi. Wama umiru lan ora den perintah sira kabeh. Wama umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din. Tidak diperintah kamu semuanya, hei manusia, illa liya'budullaha, kecuali hanya menyembah pada Tuhan. Artinya apa Pak? Allah menyediakan dua thariqah yang muttasil, gak munfasil. Muttasil, sambung langsung pada Allah, yaitu hablum minallah. Inilah thariqah yang sambung langsung pada Allah, gak muter-muter koyok kekean. Tahu kekean? Apa bahasa Indonesia kekean? Apa? Gading. Gasing. Oh gasing. Sumpah kalau wae cilik nganti gerang niki bahasa Indonesia kekean karo. Ternyata gasing. Gitu. Ngapunten ingkang kathah. Dua thariqah jalan Allah hadapkan. Pertama, ibadah mahdhuf, murni. Contoh bagi wong Islam,
syariate sholat, zakat, poso, haji, maca Quran, tahlil, macam-macam. Iku ibadah murni, iku thariqah, iku jalan Pak Bu. Kedua, ghairu mahdhuf, yang tidak murni. Apa? Semua aktivitas selain daripada murni, makan, minum, kerja, apapun. Makanya ayatnya kak illa liya'budullaha wa qala aidan wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Nah gitu toh, hanya menyembah. Artinya Allah menghadapkan dua thariqah ini, dijadikan beliau Kanjeng Nabi sebagai bertemu Allah di situ. Belum muncul thariqah A sampai Z yang diklaim napa thariqah sing berobitoh niku belum ada niki. Rasulullah menggunakan dua ibadah ini tadi untuk bertemu Allah. Bisanya bertemu Allah harus bertauhid, titik sudah. Makanya mohon maaf, ojo kesusu dhisik sing ana thariqah A ngilokno B, sing B ngilokno C, sing C ngilokno Z. Mohon maaf sebelumnya, aku bertanya, ketika Anda khalwat suluk khususiyah, sudahkah wusul betul-betul pada Allah? Kalau belum, jangan kesusu dulu mengatakan thariqah orang lain itu salah. Aku tanya, jawaban hei umat manusia seluruh dunia sing saiki masih hidup itu, apa thariqahnya Rasulullah? Nek iso jawab tak pedot manukku. Nah jeneng wis gak ono manuke. Mohon maaf Pak, ini tidak pernah dibahas. Padahal ada satu ayat yang tersembunyi. Mungkin ada 3 ayat. Salah satu diantaranya adalah surat Maryam ayat 36. Mana yang dimaksud sebagai menyembah yang benar? Innallaha huwa rabbi wa rabbukum, yang dimaksud fa'budu itu yang mana? Sampai-sampai ayat berikutnya mengatakan hadza utawi fa'budu iku siratum mustaqim, jalan thariqah yang benar, thariqah yang lurus. Sampai seperti itu. Banyak orang mengatakan fa'budu, menyembah itu secara fisik, ruhaniyah tidak dia perhatikan. Padahal mohon maaf, Allah sudah katakan di dalam surat Al-Qasas ayat 77 terkait rohaniyah dengan jasmaniyah, terkait akhirat dengan dunia, mana yang lebih penting? Mengapa dalam ayat 77 yang diletakkan di depan darul akhirah, rumah akhirat, rohaniyah, mengapa kok gak yang namanya bagian dunia diletakkan di depan? Dari sisi ayat balaghah manteknya jenengan harus peka. Ada apa? Harus peka. Mengapa darul akhirah itu diletakkan di depan? Wabtaghi fima atakallah darul akhirah itu diletakkan di depan. Sampai juga harus peka. Mengapa W.R. Supratman mengatakan tentang membangun itu pertama jiwa, kemudian badan? Kok gak diwalik? Bangunlah badannya, bangunlah jiwanya. Kok gak gitu? Coba jenengan rubah nek wani. Nggak ada yang berani, nggak ada yang berani. Memang sudah benar, tauhid dulu yang harus kau raih. Urusan syariah mohon maaf ya saono jenengan, seadanya. Anda sudah umur 60, udah umur 50, jangan sekali-kali Anda belajar hakikat makrifat manakala syariatmu belum kuat. Cak nyoh tak kandani, sapa kok sing tanggung jawab kalau dia ini sudah kedaluan game over? Ayo pun sederhana mawon, syariatmu 50 ya 50 kuwi. Jikalau jenengan meksok untuk 100 mondok maneh, mondok oke lah, boleh sambil berjalan sambil menyelam minum air, monggo terserah. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, udahlah ojo gegeran masalah nama, ikut semua keputusannya ada pada Tuhan.
Artinya sing nyebut Allah ojo ngelokno sing nyebut Allah. Jangan menghina yang menyebut Allah. Sing nyebut Allah yojo jangan sampai menghina yang menyebut Sang Yang Widi, Sang Yang Sekerta, Sang Yang Dumadi. Jangan. Kembalikan semua keputusannya itu ada pada diri Allah, artinya diri Tuhan.